Flow Planning Sistem Trayek dan Manajemen Pengangkutan Sampah di Kelurahan Gorabati. Ketua Pengusul Indra Altarans, ST-MPWK, Anggota Pengusul 1 Muhammad Taurid Yahya, Esos MSI, dan Anggota Pengusul kedua Fitrianti Faruk, ST-MLink. Universitas Nuku, tahun pelaksanaan 2023. Urgensi dari pemberdayaan masyarakat ini adalah belum adanya sistem dan alur yang jelas mengenai pengolahan sampah dan pengangkutan sampah di Kota Tidore, terkhususnya di Kelurahan Gorabati. Sehingga dampaknya ialah timbulan sampah rumah tangga yang ada di Kelurahan Gorabati. Sebagian masyarakat lebih memilih membuangnya di laut ataupun di kali. Hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah di Kelurahan Gorabati yang tidak mempunyai jadwal yang tetap serta sistem pengangkutan yang belum direncanakan. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah merencanakan flow planning, sistem trayek, dan manajemen pengangkutan sampah di Kelurahan Gorabati agar sistem pengangkutan yang didesain dengan alur perencanaan trayek pengangkutan yang jelas sehingga minimalisir warga membuang sampah di laut dan di kali. Tujuan perencanaan flow planning sistem trayek dan manajemen pengangkutan sampah di Kelurahan Gorabati agar sistem pengangkutan yang didesain dengan alur perencanaan trayek pengangkutan yang jelas sehingga minimalisir warga membuang sampah di laut dan di kali. Manfaat pengolahan sampah yang baik dan efisien memiliki banyak manfaat penting, baik bagi lingkungan masyarakat maupun perekonomian. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengolahan sampah yang baik, yaitu pemeliharaan lingkungan, pengurangan pencemaran. Pengolahan sampah yang baik membantu mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara yang dapat terjadi akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Kesehatan masyarakat, di mana mengurangi penyakit terkait dengan sampah, penanganan dan pembuangan sampah yang buruk dapat menyebabkan penyakit melalui vektor seperti tikus, lalat, atau nyamuk. Pengolahan sampah yang baik membantu melindungi kesehatan masyarakat, khususnya di masyarakat Kelurahan Gorabati. Untuk itu dilakukan pelaksanaan sosialisasi pada mitra Sogorohogam dan pemerintah Kelurahan Gorabati. Sosialisasi bertujuan untuk mengarahkan mitra lebih terarah terkait dengan pengolahan sampah yang baik di Kelurahan Gorabati. Ini juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Gorabati, kepada yang terhormat Bapak Mitra Sogorohogam Kelurahan Gorabati, kepada yang terhormat Bapak Eros 1, 2, 3, 4 Kelurahan Gorabati, kepada yang terhormat Bapak Indra Altarans sebagai pengabdi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada hari ini, saya Yusuf Fitri selaku moderator akan membantu acara sosialisasi yang akan dilaksanakan pada malam ini. Bapak Lurah, Bapak RW, dan Bapak Menteri sebelumnya yang berbahagia. Untuk membersihkan waktu, saya akan membacakan perintah atau susunan acara sosialisasi pada malam ini. Yang pertama, pembukaan acara sosialisasi oleh moderator. Yang kedua, acara sosialisasi akan diisi sambutan acara oleh Bapak Menteri Lurah Kurabati. Yang ketiga, akan disampaikan oleh Mitra Sumberwaga. Yang keempat, acara ini pada malam ini yaitu penyampaian sosialisasi. Dan yang kelima, bagian akhir adalah acara penutupan. Bapak Ibu, demikianlah susunan acara sosialisasi yang akan berlangsung pada malam ini. Agar lebih menghemat waktu, marilah kita mengawali acara sosialisasi hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Kasih jauh mulus. Acara selanjutnya sambutan oleh Bupati Bogor. Kepada yang terhormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra yang saya hormati beserta tim sosialisasi dari Universitas Nuku, Ketua RW yang sempat hadir malam ini yang sangat saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kepada orang semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini orang berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengabdian sosialisasi serah terima dan pelatihan pengelolaan sampah di Kelurahan Kurabati seperti yang terpampang di belakang. Salawat serta salam tak lupa Torah aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan Torah dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama bahwa adalah sebuah kehormatan bagi orang Kelurahan Kurabati, terutamanya pada tim pengelola sampah Kelurahan Kurabati dengan dorang punya nama itu tim Sogorogam yang juga terpampang di spanduk. Itu sebuah kehormatan besar bahwa jarang tuh dapat kegiatan yang seperti ini. Baik itu tuh dapat dia punya ilmu maupun mungkin dia punya barang-barang yang nanti mempermudah para jadwalnya disesuaikan. Jadi kampus di Universitas Nuku berupaya memberikan kontribusi solusi permasalahan di masyarakat Kurabati khususnya, di mana pada kegiatan ini yang kami lakukan yaitu flow-payment alur pengangkutan. Jadi biar jelas dari RW 1, RW 2, 3, 4, kemudian dari situ masuk buang ke TPS. Jadi kegiatan yang dimaksudkan khususnya memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi. Jadi yang kami lihat Bapak Ibu sekalian, ini perlu penjadwalan waktu pengangkutan sampah serta rute pelayanan jalur pengangkutan sampah yang dimulai dari RW 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini harus disesuaikan jam pengangkutan sampah yang kalau kami sedikit kami analisa baiknya pada sore hari atau pagi hari, dan jamnya ini yang harus kita tentukan. Yang sekarang terjadi adalah
misalnya pengangkutan sampah dijadwalkan di jam 8, tapi mungkin di existingnya di persatuan kota mungkin molor, sehingga masyarakat menjadi bagaimana? Karena sebagian besar yang kami lihat karena petugas tidak ambil, jadi pilihannya ada yang buang di kolong, ada yang buang di pantai. Nah, pernah saya tanya bilang, saya tanya sebut nama, saya tanya, ini semua cuma karena kemarin juga sudah baru sedia sampai dia tuh samudra, dia kondisi yang ada ini di mana karena timbulan sampah yang banyak, sehingga tadi kita harus menyesuaikan jadwalnya. Kemudian yang kedua ini mungkin setelah dari sosialisasi ini dari pihak kelurahan dan Kementerian, kemudian dari RW 1, 2, dan 3, kita harus mempunyai regulasi terkait dengan masyarakat yang membuang secara sembarangan, karena ini sudah terlihat langsung ketika pada saat musim hujan ya tidak langsung dibuang di gunung atau ke laut akan lebih aman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya singkat, nanti selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Peneliti atas materi yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya bagian sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin yang mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan dipersilakan untuk berjuang. Bagaimana Bapak tanya? Ya, jadi begini, ini kan sudah mau diserahkan untuk tanya jawab. Kali belum diserahkan sana, saya mau mengatakan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Lusi tadi. Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa orang masyarakat ini langsung ke orang masyarakat ini, misalnya dong hanya tahu jadwal pengangkutan. Jadi misalnya hari Senin, misalnya contoh, tapi dia pinjam itu kan ada. Nah, itu garis bawahi. Terus kendala di lapangan orang ini berupa yang tadi kantung, karung dan lain-lain, orang kendala di masker. Terus yang satu lagi tertarik tadi yang kalau misalnya pelayanan di RW 1, ini RW 1 nih, dia konon kesana buang, mesti balik dulu di RW 1, jangan kasih campur RW 3 dan yang lain isi terbisa. Kalau mesti kasih tertibkan jadwalnya itu garis bawah saya, garis bawah berapa poin tadi. Waalaikumsalam. Soaluran sama mati ada aneka proses materi. Alhamdulillah pada malam ini mengikuti pada kesalahan kedua. So ini ya perintis sampah ini dulu saya masih di PW, kalau itu saya masih dari kerja ini. Ini sebenarnya ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu itu kita kerja berulang-ulang setelah itu untuk masih sedikit kesadaran masyarakat membuang sampah. Itu baru kesadaran masyarakat. Jadi coba bayangkan dulu itu di RW 3 ini ada yang buang ikut seperti apa yang disampaikan tadi. Sekarang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang terhormat Bapak Purnama Bupati dan Bapak Ibu undangan yang berkesempatan hadir pada malam ini, dan juga yang saya hormati Bapak Irang selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat 2023, dan juga untuk adik-adik yang berkesempatan pada yang saya hormatkan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah anggota penyusul dari riset yang dibuat oleh Bapak Mineral Karang. Nama saya Fitrianti Farouk, saya biasa dipanggil di Bukit, dan saya tinggalnya di Gerombongan. Nah, berarti kalau misalnya malam ini saya berada di sini, berarti saya antusias itu, saya menyambut sosialisasi ini dengan membuka tangan. Saya menyambut Bapak Ibu untuk mengekspresikan apapun yang mau disampaikan. Nah, sebelum itu saya mau tanya, Bapak namanya siapa, Pak? Nama pribadi.
Ayah Bapak. Saya respon sedikit apa yang Bapak sampaikan tadi. Kebetulan saya bidangnya ilmu lingkungan. Nah, jadi ini merupakan satu serumpun ilmu dengan perencanaan tata kota dan juga teknik sipil, yang dimana ketika Pak Indra melakukan pelaksanaan riset ini, dia berkesinambungan dengan juga lingkungan. Karena di sini ada pengelolaan sampahnya dan juga output dari pengelolaan sampah itu apa yang mau dibuat. Di sini saya menjawab sedikit apa yang menjadi angan-angannya Bapak ke depan itu seperti apa. Nah, kebetulan riset itu selalu dibuka setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan. Nah, jadi di tahun 2023 ini alhamdulillah Bapak Indra lolos. Nah, berarti dengan tahapan awalnya Pak Indra dia bahas tentang pengangkutan dan juga pengumpulan sampah di TPS, lalu nanti dimuat ke TPA. Nah, tapi itu orang punya angan yang kedepannya itu dia bisa terrealisasi, berarti keluaran dari orang punya sampah ini mau diapakan. Nah, tepat sekali saya senang kalau misalnya Bapak Ibu punya pemikiran yang jauh lebih maju ke depan apa yang harus orang buat dari sampah yang telah hasilkan. Dan saya tidak membenarkan sampah itu harus buang ke laut atau kemanapun, harus di tempat yang memang sudah disediakan. Nah, begini Pak, kalau misalnya di tahun ini Pak Indranya itu dia bahas tentang orang mau bikin sampah ini bagaimana supaya dia angkut di TPS dan TPA itu tanpa ada permasalahan. Berarti bisa di tahun berikut orang bikin bagaimana supaya sampah ini di. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah yang saya hormati, saudara sumber yang saya hormati. Saya dibimbing roti persoalan armada. Sebenarnya masyarakat ini punya keinginan besar ingin membuang sampah itu pada tempatnya. Tapi armada ini sangat mengganggu dengan aktivitas masyarakat terkait dengan pembuangan sampah. Nah, saya coba kasih contoh. Sampai saat ini juga sampai armada juga belum jelasin. Saya sudah pernah usulkan itu di reses DPR di RW 02 maupun reses di RW 01. Saya usulkan itu armada. Yang pertama dengan alasan DPR itu alasan bahwa dengan dana yang sangat terbatas sehingga tidak bisa diakomodir. Pada reses yang kedua juga saya sampaikan juga, tapi dijanjikan insya Allah di 2024. Tapi itu mudah-mudahan di 2024 itu bisa diakomodir. Kalau memang sampai tidak diakomodir, apa solusi daripada kelurahan untuk mengantisipasi armada yang rusak? Masyarakat sangat ingin membuat bertempat. Tapi ini kendala ini. Setiap kendala pasti ada solusi. Nah, solusinya kalau armada yang rusak ada gantinya. Nah, itu solusinya. Kemudian kedua terkait dengan dia punya waktu. Saya pikir ini kalau ada regulasi dari pemerintah kelurahan yang bisa disepakati oleh RT RW, ini kita masyarakat tetap mengikuti. Sekalaupun ada yang membangkang dengan regulasi tersebut, kita berikan sanksi supaya mereka bisa tahu bahwa ini ada punya jerahnya. Jangan dia seenak saja membuang sampah yang pada tidak tepatnya. Kemarin saya sampaikan itu di DPR juga. Ini apa nih? Itu panjang.
Ya, demikian acara sosialisasi pada malam ini. Saya sebagai pemandu acara secara pribadi mohon maaf atas segala kesalahan serta kebohongan acara. Terima kasih banyak atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada kami dari kampus Universitas Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah Ini sudah pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih untuk petugas pengangkut. Jadi hari ini orang untuk sesi pertama untuk pelatihan pengangkutan. Jadi nanti untuk pengangkutan turun dari RW 1 sama RW 2 nanti dia punya alur pengangkutan seperti waktu sosialisasi kan. Jadi nanti fungsinya megafon nanti dipakai supaya nanti masyarakat bisa dengar kalau ketika nanti dari para pengangkut mau angkut sampah. Jadi misalnya orang bersuara saja, misalnya sampah supaya nanti masyarakat bisa keluar dan orang baru punya sampah. Jadi seperti itu. Kemudian hari ini juga sudah lengkap misalnya kayak sarung tangan dan yang lain, rompi, supaya satu menjaga safety agar nanti para pengangkut pada saat pengangkutan sampah misalnya kayak ada beling dan lain-lain, nah itu bisa aman pada saat dipegang. Kemudian salah satunya juga untuk kebersihan kalau menggunakan sarung tangan,
lebih terjamin. Saya kira itu untuk briefing kita untuk pelatihan hari ini. Selanjutnya nanti kita langsung saja ke pengangkutannya di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau sama dia. Oh, itu apa nih? Situ oke. Oke, itu in the face. Oke. Oh, udah kasih ya. Bapak, sudah berdiri. Jalan. Semuanya lagi, sudah. Ini sudah. Ayah. Kontrol mana?
Sampah, sampah. Sampah, sampah. Terbiasa nah bikin video. Rp5.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dengan adanya pengabdian dari masyarakat, kami selaku petugas sampah mendapatkan bantuan. Dengan bantuan ini, dengan adanya bantuan ini, kami lebih bersemangat untuk mengangkat sampah di Kelurahan Gurabati. Banyak turut serta untuk kami syukur Fudofu.